I sleep in bed with Soups. Except when Lois stays over, then I have to move to my extra special spot on the floor. Selamat datang di Miss Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk makhluk pendamping paling setia dan kuat dari komik, animasi, hingga media superhero live action. Nomor 10, Jampa. Oops, sorry. Jampa hasn't quite learned who it's okay to fight. Wonder Woman adalah salah satu pahlawan super paling dikenal dan dicintai, tapi tidak banyak yang tahu kalau dia punya hewan peliharaan. Dan bukan sembarang hewan. Jampa adalah seekor kengga spesies alien di Themyscira yang mirip kanguru. Ia pertama kali muncul di Sensation Comics nomor 6 tahun 1942, lengkap dengan indera yang tajam, daya tahan tinggi, dan kemampuan melompat antar planet. Meskipun sebagian besar hanya muncul di komik, Jampa akhirnya tampil juga di serial web DC Superhero Girls. Your first team task? Help that senior citizen cross the street. My, what a friendly bear. Hello, what's happening? Dengan proyek live action Wonder Woman baru dan serial Paradise Lost di depan mata, siapa tahu kita akan melihat Diana bersama sahabat lompatannya di layar lebar. Humans are no longer welcome in Metropolis. The city belongs to the beast now. Nomor 9, Bud and Lou. I got a treat for you. Now, Bud and Lou, don't you fight. There's one for each of you. Harley Quinn memang memulai karirnya sebagai penjahat. Tapi seiring waktu, ia berkembang menjadi anti-hero dan itu berarti bayi-bayinya yang setia layak masuk daftar ini. Dinamai berdasarkan komedian legendaris Bud Abbott dan Lou Costello, pasangan hyena bertotol ini pertama kali muncul di Batman The Animated Series. Don't ask stupid questions. What? Meski pernah dimiliki oleh Joker, Bud and Lou jelas lebih menyayangi Harley yang penuh perhatian. Sama seperti pemiliknya, keduanya sering tertawa histeris. Meskipun tidak punya kekuatan super, taring dan keganasan mereka sudah cukup untuk menakut-nakuti siapapun. Kita memang tidak melihat duo ini di film Birds of Prey tahun 2020, tapi Harley mengadopsi hyena lain yang menggemaskan dan menamainya Bruce. Is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky whiny guy. He's my little dumpling, aren't you? Aren't you my little baby? Aren't you Brucey? Nomor 8, Eagly. Who's a good boy? Yeah. Who's Daddy's boy? Dad, look how excited he is. Satu hal yang pasti tentang hewan peliharaan superhero, mereka tidak selalu punya nama paling kreatif. Kenalkan, Eagly. Ya, benar, seekor elang, sahabat bersayap dari Peacemaker alias Christopher Smith, dan salah satu hewan terbaru yang bergabung ke dalam DC Universe. Elang botak terlatih ini adalah pemburu ulung, sering membawa bangkai hewan kepada tuannya, dan selalu siap membantu dengan cakarnya. Ia akan menyerang siapapun yang mengancam Peacemaker, meski kadang tindakannya bisa kurang membantu. No, Eagly, just take the helmet. Take it. Take it. I know you don't like her. The mean blonde woman has nothing to do with this. Tapi kemampuan Eagly yang paling dikenang dan disukai, memberikan pelukan. Siapa sih yang tidak ingin pelukan hangat dari sahabat berbulu seperti itu? He's just awesome, right? Oh my God. He's hugging me. He's hugging me. Nomor 7, Goose. Goose. Goose memang terlihat seperti kucing orange biasa, tapi peliharaan Carol Danvers alias Captain Marvel ini bukan kucing sembarangan. Ia adalah seekor Flerken, spesies alien yang punya akses ke dimensi saku di dalam tubuh mereka, tempat tentakel raksasa mereka berada. Good kitty. Di komik, Danvers punya Flerken bernama Chewbacca atau Chewie. Tapi dalam Captain Marvel versi MCU, namanya diubah menjadi Goose, terinspirasi dari Top Gun. Goose juga bertanggung jawab atas luka di mata kiri Nick Fury, meski ia sudah memaafkan dan bahkan pernah memelihara Goose juga.
Di The Marvels, Gus melahirkan banyak anak perekan alias flare kittens yang tak hanya menggemaskan, tapi juga berguna untuk memindahkan agen-agen lewat tentakel mereka yang mengerikan. Attention Saber crew, stop running and let the locusts eat you. You will be fine. Nomor 6, Redwing. Thanks, Jim. Don't thank me. I'm not thinking that thing. His name is Redwing. I'm still not thinking it. He's cute. Go ahead, pet him. Penonton MCU mengenal Redwing sebagai drone buatan Stark Industries milik Sam Wilson alias Falcon alias Captain Amerika sekarang. Tapi di komik, Redwing adalah burung elang asli, tepatnya seekor American Kestrel berbulu merah. Sam dan Redwing memiliki koneksi telepati, membuat mereka bisa berkomunikasi tanpa bicara. Ideal saat mereka harus bergerak diam-diam. Sama seperti versi drone-nya, Redwing digunakan untuk pengintaian, misi rahasia, dan pertempuran. Teknologi Stark memang keren. Rumlow's on the 3rd floor. Tapi punya koneksi mental dengan partner berbulu sungguhan, itu adalah ikatan yang bahkan musuh terkuat pun tidak bisa hancurkan. Nomor 5, Lockjaw. Gorgon, Karnak, Lockjaw. Meski ada lebih dari satu anjing dalam daftar ini, Lockjaw jelas yang paling besar. Bulldog raksasa ini adalah pelindung setia dan anggota terhormat dari keluarga kerajaan Inhuman. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan antena di dahinya seperti Black Bolt memungkinkan keduanya bergabung dan memaksimalkan kekuatan mereka. What do you mean this place is off limits? Can't you stop them? You're royal family. Huh? Only Black Bolt can do that? Oh, great. Now you tell me. Kemampuan utamanya adalah teleportasi, membawa para Inhuman dan teman-teman mutan mereka kemanapun, bahkan antar dimensi. Lockjaw biasanya setia menemani Crystal, tapi di komik, ia juga pernah bekerja sama dengan pahlawan lain seperti Fantastic Four dan Kamala Khan alias Miss Marvel. Ia adalah sahabat yang bisa diandalkan, alat transportasi super praktis, tapi yang paling penting, dia hanya seekor anjing baik yang sangat mencintai keluarganya. Who's a good boy? And what's your name, you big slobbery mush-mush face? Can we hurry this up? Come on, Lockjaw. Let's get out of here. Nomor 4, Old Lace. You're the Costello to my Abbott. Our boat to my Groucho. The Old Lace to my Arsenic. Bayangkan punya dinosaurus sebagai hewan peliharaan. Kedengarannya menakutkan sekaligus keren, bukan? Tanyakan saja pada Gertrude Yorks alias Arsenic, anggota Runaways dari Marvel. Dinosaurus jenis Deinonychus ini diciptakan secara genetis oleh orang tua Gertrude dan ditemukan olehnya serta teman-teman pelariannya di sebuah laboratorium rahasia. Gertrude memang sangat cerdas tapi tidak punya kekuatan super. Disitulah Old Lace berperan. Hi, Old Lace. Hey. Hi, were you following me? Oh. Can you get botulism? Because this is really disgusting. Siapa butuh kekuatan super kalau kamu punya koneksi telepati dengan seekor dinosaurus? Mereka bisa saling merasakan emosi, berkomunikasi, bertukar pikiran, bahkan merasakan sakit bersama. Calm down. Everything's under control. I need you to hear me. I need you to back down. I am under control. She's under control. Even this bloodthirsty dinosaur is under control. Kesetiaan dan kasih sayang tanpa syarat dari Old Lace menjadikannya pendamping yang luar biasa, terutama saat melawan orang tua mereka yang jahat. Dan anting hidungnya juga keren banget. Nomor 3, Lockheed. Okay, Lockheed. Kalau kamu pikir dinosaurus adalah hewan peliharaan paling liar untuk seorang pahlawan, tunggu sampai kamu kenal Lockheed. Kitty Pryde alias Shadowcat dari X-Men adalah pemilik seekor alien ungu yang menyerupai naga. That was the bravest, most unselfish thing I've ever seen in my life. Don't you agree? Lockheed pertama kali muncul di Uncanny X-Men nomor 166 tahun 1983 dan telah menjadi bagian dari banyak tim super di komik termasuk Excalibur dan Pet Avengers. Meski kecil, ia sangat cerdas, bisa berbicara dengan banyak bahasa, peka secara emosional, dan tentu saja menghembuskan api. Kita juga pernah melihat Lockheed di layar lebar dalam film The New Mutants sebagai teman ungu milik Illyana Rasputin alias Magik. Meski sebagian besar tampil dalam bentuk boneka tangan,
tetap saja menyenangkan melihat aksinya. Lions and tigers and bears, oh my. Red Lockheed. Nomor 2, Ace. Ace the Bat Hound. I've heard of you. You're Batman's pet. Partner. Some people say pet, but I assure you, it's partner. Dalam hampir semua versi Batman, sang pahlawan selalu bekerja sama dengan keluarga Bat seperti Alfred, Batgirl, dan berbagai Robin. Tapi di beberapa versi, sang kesatria kegelapan juga memiliki partner anjing dalam memberantas kejahatan. Ace the Bat Hound pertama kali muncul di Batman nomor 92 tahun 1955 sebagai anjing jenis German Shepherd. Namun dalam beberapa adaptasi, ia tampil sebagai ras berbeda, seperti Great Dane di Batman Beyond. Let him go, Ace. I said let him. Jeez. What's got me? Dalam film DC League of Super Pets, Ace adalah anjing campuran boxer yang mendapat kekuatan super dan ketahanan tubuh dari Kryptonite Orange. Di sebagian besar versi, Ace seperti Batman tidak punya kekuatan super, hanya mengandalkan kecerdasan dan perlengkapan canggih. I should be a lot more dead right now, right? Tapi justru itulah kekuatan mereka. Sebelum kita mengungkap pilihan teratas kami, berikut beberapa honorable mentions. Lucky, setia pada dua Hawkeye dan selalu siap untuk berburu pizza. Little Caesar. Dogfather. Sir Dog of Pizza. Pizza Dog. Devil Dinosaur, kekuatan mutan merah untuk kecerdasan Moon Girl. Superheroes! Us! Me and you! It's perfect! Glick, monyet luar angkasa biru dari Wonder Twins yang super lentur. So, you were the one called Gleek. Liar! We have been monitoring you for years. Tippy Toe, partner mungil namun kuat dari Squirrel Girl. Tippy Toe! A powerful and intrepid warrior saving the world from evil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Krypto. This might sound crazy, but now that we're together, I think Krypto feels left out. Tidak mengejutkan bahwa hewan peliharaan superhero nomor 1 adalah anjing top dari DC Universe. Sebelum menjadi Superman atau bahkan Clark Kent, Kal-El adalah bayi Krypton yang dikirim ke bumi. Anjing kesayangannya, Krypto yang sering digambarkan seperti anjing Labrador berbulu putih, juga berhasil sampai ke bumi. You know, being a superhero, I get called away on missions all the time. I'd need some help raising him. Maybe if he could stay here. Ia memiliki semua kekuatan yang dimiliki Superman, kekuatan super, tubuh kebal, penglihatan sinar X, dan kemampuan terbang. Sayangnya, ia juga memiliki kelemahan yang sama, Kryptonite. Krypto adalah pemimpin alami dan pernah bergabung dengan berbagai tim, termasuk Legion of Super Pets bersama Streaky si kucing super, Beppo si monyet super, dan Comet si kuda super. Tapi sahabat sejatinya tetap Superman. Home. Take me home. Kalau kamu bisa memilih satu hewan peliharaan superhero, kamu mau yang mana? Beritahu kami di kolom komentar. I knew you believe I'm good dog. Correct. Get off me, idiot.